Kita melakukan pemeriksaan tubuh pada ibu. Pertama, kita melakukan pemeriksaan pada rambut ibu. Kita lihat rambut ibu apakah berwarna kemerahan atau tidak. Jika berwarna kemerahan, berarti ibu malnutrisi. Lalu kita memeriksa kulit kepala ibu. Apakah ada ketombe atau tidak, atau mungkin ada kutu. Lalu kita palpasi kepala ibu, apakah ada odem atau tidak. Baru kita memeriksa mata ibu. Kalau bu matanya dipejamkan, kita palpasi, kita lihat apakah ada odem atau tidak. Lalu kita memeriksa pupil mata ibu. Apakah pupil merangsang cahaya dengan baik. Lalu kita memeriksa sklera ibu. Tolong bu dibuka matanya, dilihat ke atas. Apakah sklera ibu warna kuning atau tidak. Lalu konjungtiva mata ibu. Kita melihat apakah berwarna merah muda atau berwarna kuning. Baru pemeriksaan wajah. Kita palpasi wajah ibu, apakah ada odem atau tidak. Baru kita memeriksa pemeriksaan pada hidung. Kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Lalu kita memeriksa bagian dalam pada hidung ibu. Kita melihat apakah hidung ibu kotor atau tidak, atau apakah mengeluarkan sekret atau tidak. Lalu pemeriksaan pada telinga. Kita periksa telinga kanan dan kiri ibu. Kita melihat apakah telinga ibu kotor atau tidak, atau apakah telinga ibu juga mengeluarkan sekret atau tidak. Lalu kita memeriksa leher ibu, kita palpasi. Kita lihat apakah ada pembengkakan pada leher ibu. Kita lihat kelenjar tiroid apakah ada atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada payudara ibu. Kita mengangkat tangan ibu ke atas dulu, ya bu. Lalu kita memeriksa, kita palpasi payudara ibu sampai ke ketiak. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Aman ya bu. Kalau kita melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu, kita melakukan Leopard 1 sampai 4. Nah, kita memeriksa Leopard pertama. Kita raba, kita melihat fundus tertinggi pada ibu. Lalu jika sudah dapat, kita mengukur pakai pita lilat. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada abdomen, yaitu kita melakukan Leopard 1 sampai 4. Leopard pertama itu kita palpasi perut ibu, kita menentukan fundus uteri yang paling tinggi. Lalu jika sudah dapat, kita melakukan pengukuran. Kita meletakkan titik 0 pada simfisis pubis. Lalu kita mengukur tinggi fundus uteri pada ibu. Oke. Lalu Leopard kedua, kita menentukan letak bayi apakah pukah atau puki. Tangan kiri kita menekan, lalu tangan kanan kita meraba. Di manakah keberadaan pada punggung bayi? Di sini saya menemukan bayi pada puki, bagian terkecilnya itu ada di kanan. Jadi punggung bayi berada pada punggung kiri. Lalu Leopard yang ketiga. Leopard ketiga itu kita menentukan titik terendah pada kepala bayi. Apakah kepala bayi berada di bawah panggung ibu atau bokongnya. Kita raba. Jika dia keras, bulat melenting, itu kepala bayi ada di bawah panggul ibu. Lalu jika dia bulat dan tidak melenting, berarti persentase
pada bokong. Lalu leopard keempat, kita menentukan presentasi kepala pada bayi. Kita menentukan konvergen atau divergen. Nah, kalau konvergen itu tangan kita masih bisa bertemu seperti ini. Berarti ini masih konvergen. Lalu divergen itu tangan kita sudah tidak bisa lagi bertemu seperti ini. Ini namanya divergen. Berarti kepala bayi sudah masuk bawah panggul ibu. Nah, kita memeriksa ekstremitas atas. Kita memeriksa tangan ibu, kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Begitu juga dengan tangan kiri ibu. Lalu kita angkat tangan ibu. Apakah ada rasa sakit, Bu? Baik, Bu. Lalu silakan Bu untuk duduk kembali. Kita memeriksa kaki. Lalu kita memeriksa ekstremitas bawah, yaitu pada kaki ibu. Kita memeriksa refleks pada daerah deltoid. Apakah ada terjadi gerakan atau tidak? Baru kita memeriksa telapak pada kaki ibu. Apakah ada terjadi gerakan seperti gerakan baby split atau tidak? Oke, bergerak dengan baik ya Bu. Silakan Bu untuk berbaring kembali.